Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Net, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh website pribadi yang bisa yang bisa menjadi inspirasi kita dalam menekuni dunia website. Sekali lagi ini kami sampaikan website pribadi. Jadi kalau misalkan yang milik kami ini sahamijo.com, ini memang pribadi ya, tapi tidak nampak unsur pribadi dalam website ini. Kan kalau Anda lihat seolah-olah ini website yang dikelola oleh perusahaan atau serius ya, dikelola oleh tim, tapi sebenarnya ini hanya satu orang. Nah, kami tidak akan mencontohkan website-website yang seperti ini. Ini sangat tematik sekali, sangat niche-nya sangat mendalam sekali, yaitu tentang dunia pasar modal. Yang kami contohkan adalah website-website yang sangat personal, tapi mereka cukup bagus sekali dalam mengelola websitenya, dan akan kami singgung sedikit tentang bagaimana cara mereka mendapatkan dana. Yang pertama menurut kami paling bagus adalah punya Pak Dahlan ya. Ini sudah dari awal menyampaikan bahwasanya ini adalah punya Pak Dahlan Iskan. Suatu hari kami akan bahas khusus tentang website ini, bagaimana luar biasanya website ini yang awalnya dulu hanya ditulis oleh Pak Dahlan saja. Satu hari saya ingat kami satu tulisan ya, karena kami selalu mengikuti thisway.id ini, jadi tulisan-tulisannya kita baca, memang enak sekali. Nah, Pak Dahlan ini punya karakteristik merespon isu terkini atau menulis tentang perjalanan beliau, refleksi beliau terhadap sesuatu dengan tulisan yang sangat bagus sekali. Nah, kekuatan beliau ada di mana? Sangat bagus sekali tulisannya. Jadi nggak perlu SEO, nggak perlu apalagi tuh niche, nggak perlu ini. Nama Pak Dahlan sudah nasional, tulisannya sangat bagus dan rutin lagi. Udah ini kunci menjadi website yang cukup bagus, dan kemudian website ini sangat membesar ya. Tidak lagi personal banget itu, walaupun namanya thisway.id, tapi tulisan-tulisannya sudah semakin banyak. Satu hari sudah beberapa tulisan, tidak seperti dulu satu tulisan, tapi ini salah satu contoh yang luar biasa. Nah, kalau Anda misalnya gini, saya pengen nyontoh nih kayak Pak Dahlan ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah nama Anda terkenal sehingga tidak memiliki niche dan lain sebagainya, tidak memiliki tema khusus ya, jadi hanya refleksi saja, atau apakah tulisan Anda sangat bagus? Kalau misalkan tidak, kami berikan contoh-contoh yang berikutnya. Yang berikutnya adalah punya Mas Agus Mulyadi. Saya terus terang tidak mengenal beliau, saya hanya membaca tulisan-tulisan beliau. Nah, web ini sangat personal juga ya. Jadi kalau tadi Pak Dahlan itu thisway.id, kalau ini langsung nama agusmulyadi.web.id. Fotonya juga langsung nampang dan sangat sederhana sekali tampilannya. Nah, kalau Anda tahu dan kawan-kawan baca ya, itu tulisannya memang bikin orang ketawa. Jadi kalau saya sendiri suka ya, kalau kadang-kadang suntuk gitu, saya datang ke website ini ya, yang dia tulis apa aja lah, yang penting lucu gitu gaya tulisannya. Contoh misalkan sebuah pertimbangan menamai nomor kontak pasangan. Di sini kemudian kenapa Kalis itu nama istrinya, menyimpan nomor saya di HP-nya dengan nama lengkap Agus Mulyadi, alih-alih panggilan mesra seperti sayang, suamiku, bebek misalnya. Nah, ini apalagi yang setelahnya ya. Ini juga terjadi kepada saya yang menanyakan kenapa menyimpan nomor Kalis dengan nama lengkap Kalis Madiase, bukan istri tercinta, belahan jiwa, atau malah Kapolda Ngaglik. Nah, itu lucu dia. Tapi memang dia seorang blogger yang luar biasa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara dia itu agar kemudian
orang ingin mengenalnya lebih jauh. Pertama adalah kalau Mas Agus ini langsung menyampaikan tentang siapa Mas Agus, tentang saya ini jelas, tentang Agus, kontak Mas Agus ini jelas. Kalau kita lihat ya, ini jelas, kontaknya sangat jelas sekali, bukunya juga sangat jelas sekali. Nih, bukunya sangat jelas sekali. Kemudian daftar isi berlangganan. Maksudnya apa? Ini memang walaupun mungkin penulisnya itu tidak bermaksud, tapi saya sebagai yang sering memperhatikan blog ini, cara yang cukup pintar untuk menaikkan nama personal. Jadi orang akan ngontak beliau, misalkan pengen acara tentang workshop menulis, kemudian ingin tentang misalkan konsultasi, seminar, itu bisa langsung mudah sekali. Dan foto beliau dan juga keterangan ini tidak pernah hilang. Saya contoh ya, saya klik ini, nah masih ada ini orangnya, kontak ini masih ada juga. Jadi luar biasa ini, desainnya simple tapi sebetulnya mengandung maksud yang luar biasa. Makanya beliau di sini mengatakan bukan apa-apa, ini soal persoalan bisnis dan harga diri. Ya, saya dan Kali sering diundang untuk menjadi pemateri atau pengisi diskusi. Nah, ini kan, jadi beliau memang menampilkan hal itu, dan fontnya didesain enak, kemudian warnanya juga clean ya, putih. Ini luar biasa. Kalau Anda ingin mengikuti ini, maka saran kami, tulisan Anda bagus dan memiliki karakteristik. Ini juga tidak memiliki niche ya. Orang datang ke sini biasanya karena mengenal Mas Agus Mulyadi, tapi blog ini atau website ini sudah direkomendasi di mana-mana sebagai salah satu website atau blog yang patut untuk diikuti. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Anda pasti tahu buku ini ya, buku Naked Traveler ini. Ini sebetulnya adalah website pribadi ya, website pribadi. Ini siapa beliau, ini website pribadi. Tapi yang menarik adalah website pribadi ini bertema ya, bertema. Jadi ini tentang traveling, ini tentang traveling. Beliau sampai akhirnya memiliki buku, dan ini website pribadi yang punya niche. Ingat, website pribadi yang punya niche dan memunculkan sosok pribadi sebagai seorang blogger. Jadi ini kan kelihatannya ini. Nah, ini beliau. Kemudian beliau kemudian lebih banyak di cara membuat buku ya, karena buku-bukunya beliau juga banyak. Kemudian ada channel YouTube-nya, ada Instagram. Nah, ini menarik. Kalau Anda ingin buat seperti beliau, maka Anda membranding diri sebagai seseorang yang memang menyukai dunia traveling dan menyajikan tempat-tempat yang cukup bagus. Artinya yang unik daripada website ini adalah punya pribadi tapi punya niche tertentu ya, yaitu tentang traveling. Kalau ada pertanyaan dulu, Mas, apa bedanya dengan website Mas sendiri yang juga ini punya niche, dan kemudian Naked Traveler juga punya niche ini? Bedanya adalah kalau kami ini tidak menunjukkan personalitinya. Jadi kalau misalkan ini sudah jelas ya, foto-foto ada, sosoknya ada. Kalau kami hanya menunjukkan ya tema-tema saja, kemudian dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini punya Mira Syahid. Dari alamatnya sudah ketahuan ini punya personal. Nah, yang menjadi menarik adalah, dan ini cukup luar biasa, website ini langsung memfokuskan kepada yang namanya tema parenting ya, tema parenting. Nah, di sini walaupun beliau juga menyampaikan sebagai yoga teacher, tapi lebih banyak website ini dikenal sebagai tema-tema parenting. Makanya hindari bertanya ini pada ibu tunggal. Nah, mengapa saya katakan website ini menarik? Pertama, beliau adalah seorang perempuan. Nah, perempuan ini sangat dekat dengan ibu-ibu yang lain, punya persoalan yang sama, yang kemudian pada akhirnya cocok dengan tema yang parenting itu. Maka
ini cukup bagus ya, dan Anda cukup bisa meniru dengan beliau. Misalkan Anda masih muda ya, tema-tema motivasi masih muda dan lain sebagainya. Dan ini juga sering diundang untuk seminar-seminar parenting dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan dari website-website ini adalah mereka tidak banyak berkecimpung dalam dunia AdSense. Sekali lagi, mereka tidak banyak berkecimpung dalam dunia AdSense. Ini ada ya, ada ini iklannya, tapi tidak menjadi hal yang utama. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita buka ya satu postnya. Nah, kita lihat di sini, ini ada iklan-iklannya. Di sini masih ada iklan masih ada, tapi tidak seperti ini. Ini punya saya, blek langsung di depan. Ini iklan ya. Kemudian ini juga banner kanan iklan, udah nggak menunjukkan pribadi, nih langsung iklan punya kami. Dan kemudian nanti di dalam posting juga ada iklannya banyak. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini saya 1, 2, dan sesuai dengan niche ya kalau kami. Nah, maka Anda juga harus salah dengan hal itu. Kalau misalkan terus pendapatannya dari mana ya, diundang seminar, jualan buku bisa jadi, dan lain sebagainya. Ini Mbak Mira ini malah kalau saya lihat coba malah tidak mencantumkan yang namanya iklan dan lain sebagainya. Karena memang kalau Anda sudah berkecimpung dalam dunia website, Anda akan mengatakan memang iklan itu nggak seberapa dibanding dengan undangan, seminar atau lain. Itu memang betul. Jadi tergantung Anda. Terus kalau Anda bertanya lagi, Mas, kenapa kok Mas itu menyukai dunia AdSense dan lain sebagainya? Ya, kami kan memang suka menulis, sukanya itu nulis. Kalau tampil di depan ya kurang begitu suka, bukan kurang begitu suka ya. Ya memang lebih enjoy di rumah sama anak-anak, sama orang tua, dan menikmati. Dan kami berharap website ini menjadi besar, tidak hanya personal tapi menjadi besar, berkembang, dan menjadi rujukan. Itu harapan kami, sehingga kami mengesampingkan unsur personal. Kami lebih mengelola ini sebagai bisnis. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Anda bisa mengikuti punya Pak Dahlan kalau tulisan Anda sangat bagus, punya Mas Agus yang ringan, atau punya ini ya, Naked Traveler yang punya niche, yang punya tema khusus, atau punya Mbak Mira Syahid ini yang ingin dekat dengan pembacanya karena kedekatan emosional, kedekatan psikologis, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.